Bab 38, Aku lelah. Sebelum Fatan mencari Alina, ia mencari keberadaan Clara terlebih dahulu. Ia ingin mantan sahabat Alina itu membersihkan kembali nama, baik wanita cantik yang ia sayangi. Ketua geng motor itu mencari Clara kemana-mana tanpa ada informasi satupun. Dan ia pun akhirnya menemukan wanita jahat itu di depan salah satu hotel. Ia pun berdiri tepat di depan wanita itu yang tengah membawa tas dan koper. Bersihkan nama baik Alina. Kenapa? Kenapa harus aku? Anak aja. Clara pun menabrak bahu kekar Fatan dan hendak meninggalkannya. Tetapi dengan cepat, pria itu menarik lengan kecil Clara dan mendorongnya dengan kasar sehingga posisinya kembali berada di depan Fatan. Semua ini salahmu. Alina nggak tahu di mana sekarang ini, dia pasti sangat kacau. Kamu harus tanggung jawab atas apa yang udah kamu lakuin. Kamu, kok tega banget sih padahal kalian sama-sama cewek. Alina selama ini udah sangat menderita dan tersiksa dengan semuanya. Aku tahu itu, walaupun dia nggak bilang apa-apa sama aku. Keren juga kamu. Aku nggak mau dengar jawaban itu dari mulut busukmu. Sekarang segera perbaiki nama baik Alina, atau kamu akan tahu akibatnya. Aku akan hancurkan hidupmu sehancur-hancurnya. Aku banyak koneksi dan bukan hal yang sulit buat aku buat kamu terpuruk lebih buruk. Dari Alina, ancam Fatan dengan tegas dan sorot matanya sangat mengintimidasi. Clara, seketika itu juga nyali Clara pun menciut. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Akhirnya ia pun mau mengikuti apa yang dikatakan oleh pria tampan itu. Oke, apa yang harus aku lakukan? Tanyanya dengan nada setenang, mungkin yang ia bisa. Ayo kita ke kantor Alina dan jelaskan pada mereka kalau kamu berbohong. Aku nggak bohong. Di saat Clara menyelesaikan perkataannya, pria tampan yang ada di hadapannya itu menatapnya dengan lebih kejam lagi. Aura kemarahannya begitu terasa tanpa perlu ia berkata apa-apa lagi. Seketika tatapan mata Clara yang tadi masih bisa tegas kini mulai layu. Baiklah, dan mereka pun pergi menuju kantor Alina dengan segera dan menyelesaikan semuanya sampai nama baik Alina kembali bersih. Sial, kemana lagi aku harus mencarinya? Keluh Ethan yang putus asa mencari di mana keberadaan Alina. Saat ini, kekhawatiran pria tampan itu kini semakin menjadi jati. Ia sangat tahu Alina adalah orang yang sangat mudah takut dan overthinking yang menakutkan. Dadanya kini mulai sesak saking khawatirnya. Ia menggigit ujung jari jempolnya dengan cemas. Di saat yang sama, ia mendapatkan panggilan telepon dari asistennya. Dan ia mendapatkan informasi yang selama ini ia tunggu-tunggu. Akhirnya, Yunda akan benar-benar lepas dariku. Dan kini aku akan fokus pada Alina saja. Aku kan memperbaiki semuanya. Dan ketika semuanya telah membaik, aku akan segera menikahinya tanpa menunggu apapun. Gumam Ethan. Bukan tanpa alasan atas apa yang membuat Ethan merasa sangat diburu-buru. Akan hal itu, Fatan sangat amat membuat Ethan takut. CEO tampan itu tidak ingin ada yang mengambil Alina siapapun itu. Pria tampan itu segera kembali masuk ke dalam mobilnya dan mulai kembali mencari wanita yang ia cintai. Alina yang sejak kemarin terus menangis, kini terdiam karena lelah. Ia mulai berdiri dan berjalan menuju jendela. Perlahan ia membuka pintu jendela itu, dan seketika angin sejuk membelai pelan seluruh tubuhnya. Dingin, gumamnya lirih. Tangan wanita itu penuh darah kering akibat pecahnya kaca vas bunga yang ia genggam dengan erat semalam. Rambutnya yang mulai panjang terlihat, acak-acakan tidak karuan. Matanya bengkak begitu besar, begitu juga dengan wajahnya yang memang tembam. Deru napasnya terdengar sangat pelan dan tersendat-sendat karena dadanya masih terasa sesak. Sekujur tubuhnya terasa sangat lemas dan begitu lapar. Karena ia tidak makan apapun selama 2 hari. Aku lapar, tapi aku lemas. Gumamnya lagi dan masih terdengar lirih. Kemudian hembusan napas berat tapi pelan keluar dari mulut. Ia sangat lelah.
dan tidak tahu harus melakukan apa. Aku benci, batinnya karena ia sudah tidak sanggup lagi mengeluarkan suara. Tiba-tiba terdengar suara kicauan burung yang bertengger di atas dahan pohon yang tidak jauh dari jendela itu. Ia pun melihat ke arah sana, dan terlihat sepasang burung yang terlihat begitu bahagia. "Aku lelah, aku ingin bahagia juga," ucapnya. Ia pun berbalik dan berjalan melewati meja yang penuh dengan senjata dan tali tambang menuju arah dapur. Ia menggerakkan tubuh sebisanya untuk meraih sebuah panci, lalu mengisinya dengan air. Setelah ia memanaskan air, ia berjalan dan mengambil mie instan. Ia berdiri tanpa bergerak seraya melihat ke arah air itu menunggu hingga mendidih. Setelah mie instan yang ia masak telah jati, ia pun berjalan menuju meja. Tawa kecil terdengar sangat pelan dari mulutnya. "Inikah makanan terakhir dalam hidupku? Tentu tidak, sayangku," ucap seseorang dari balik pintu, seorang pria yang sejak tadi melihat pergerakan Alina dengan pelan memasak di dapur. Dengan pelan wanita cantik itu melihat ke arah sana, dan tampaklah wajah tampan seorang pria bersambung.